ahamiyatur rihlah li talabil ilmi. Urgensi mengadakan perjalanan yang panjang untuk mencari ilmu. Bahkan rihlatun li talabil ilmi muqaddamun 'ala rihlah lil jihad. Bapak Ibu, perjalanan yang jauh lama, mughamarah, petualangan untuk menuntut ilmu, itu sebuah keniscayaan kalau kita ingin mempunyai anak yang alim, anak yang faqih, anak yang mujahid, anak yang muslih, anak yang ahli jannah. Saking pentingnya perjalanan, keluar negeri, keluar mana saja untuk menuntut ilmu, itu didahulukan Allah menyebutkan daripada perjalanan jihad. Bapak Ibu saya bertanya, kisah Musa dengan Al-Khidir, dengan kisah Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, didahulukan menyebutnya Pak? Musa dulu, baru setelah kisah Musa selesai, baru kisah Dzulqarnain, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Kenapa itu? Kenapa? Kita tahu semua Bapak Ibu sekalian ya, tartibus suwar wal ayat adalah amrun tauqifiyun. Urutan ayat dan surat itu adalah tauqifi, bukan ijtihadnya para penulis wahyu. Sudah ketentuan Allah. Kenapa Allah mendahulukan ya ibadallah kisah Musa dan Khidir, baru Allah menyebut kisahnya Dzulqarnain. Apa rahasianya Pak? Bu, wallahu a'lam. Ini memberikan pemahaman bahwasanya bepergian kita, petualangan kita untuk menuntut ilmu harus lebih dulu daripada jihad, berkuasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini dijadikan judul dalam Sahih Bukhari ini Pak, Fathul Bari sarahnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah Islam secara mendalam sebelum kamu menjadi pemimpin. Itu artinya Bapak, bukan berarti pemimpin nggak boleh belajar. Tetap wajib belajar. Karena biasanya kalau sudah menjadi pejabat, pemimpin, rajin ngaji nggak Pak? Bapak Ibu kalau di perusahaan, di kementerian, yang ngaji biasanya karyawannya atau bos-bosnya? Ketuanya di mana Pak? Ya, Pak? Makanya sebelum kita menjadi orang hebat, belajarlah Islam secara mendalam. Sehingga ketika memimpin tidak salah. Memimpin partainya tidak salah, memimpin ormasnya tidak salah, memimpin negaranya tidak salah. Karena dia faham Islam. Masya Allah. Ini yang harus kita fahami Pak. Makanya ada orang Arab, ini ya, masal Arab mengatakan, man asya arufa asya wa man safaro arufa akthar. Barang siapa yang hidup mengetahui banyak hal, tetapi barang siapa yang, apalagi sama Rasulullah SAW, bepergian para ulama, maka dia lebih banyak mengetahui hal. Makanya yang memimpin dunia ini kebanyakan orang yang mengadakan petualangan dalam dakwahnya, dalam ilmunya, dan sebagainya. Memang begitulah ya ibadallah. Maka ketika punya anak, Bapak Ibu, dorong anak kita untuk mengadakan petualangan dalam menuntut ilmu, karena dia akan banyak hal. Ternyata orang alim banyak, belum ada apa-apa ilmunya dia. Ternyata perbedaan itu sebuah keniscayaan, sehingga kalau nanti berbeda pulang ke negerinya tidak mudah berantem sesama muslim. Hanya gara-gara beda jamaah, beda ormas, sudah tidak rukun lagi. Seperti yang semalam saya katakan Pak. Kalau dengan jamaahnya senyumnya panjang Pak, mat lazim muthaqal kalimi, 6 harokat. Tetapi karena ya ketemu dengan saudara Islam juga, tapi bukan satu jamaah, lain jamaahnya. Senyumnya dikorupsi Pak, menjadi mat tobi'i. Berapa harokat Pak? Bapak Ibu, maaf ini sekedar ngarang-ngarang atau terjadi? Bahkan ceramah begini ini orangnya keluar karena merasa bukan. Padahal Imam Ibnu Katsir rahimallah, madhabnya adalah Syafi'i rahimallah. Tapi beliau berguru, kagum dengan gurunya yang lain madhab. Madhabnya adalah Hambali. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah. Dan tidak menghalangi belajar. Masya Allah. Ini pentingnya kita mughamarah. Supaya tahu dunia itu luas ya ibadallah. Bukan diri kita yang paling alim. Bukan jamaah kita yang paling benar. Lah.
di sana masih banyak orang yang alim. Bahkan kisah Musa alaihissalam diperintahkan belajar lagi apa Pak dalam riwayatnya? Ketika Nabi Musa ditanya alaihissalam, hal di sana ada manusia yang lebih alim daripada kamu? Ya. Hunaka, ya. Rajulun a'lam minka. Ya Nabi Musa menjawab enggak ada. Ya memang zahirnya Pak tidak ada umat yang lebih alim daripada nabinya, tapi tidak mengatakan wallahu a'lam. Akhirnya diberikan peringatan oleh Allah untuk belajar lagi dengan orang yang tidak terkenal tapi diberikan ilmu oleh Allah.